Pemirsa, Indonesia Science Expo atau ISE 2018 kembali digelar untuk ketiga kalinya di ASPSD Tangerang, Banten pada 1 hingga 4 November 2018. Pameran ini diisi oleh inovator dari seluruh kalangan, terutama generasi milenial untuk menjawab tantangan zaman. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita dalam penyusunan Nusantara, dan usai jeda rekan saya Jason Sambo akan kembali untuk Anda dalam program Metro Plus. Menjadi perhelatan ketiga Indonesian Science Show 2018 yang diselenggarakan di ASPSD Tangerang ini hadir dengan skala yang lebih besar. Tidak hanya teknologi ataupun hasil penelitian yang ditayangkan di sini atau yang ditampilkan di sini, tetapi juga ada berbagai macam penelitian seperti penelitian seni, penelitian film, permainan, adapun penelitian pertunjukan. Seperti apa keseruannya? Ikuti saya. Ini adalah Autonomous Tractor, inovasi terkini dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian. Jadi kelebihan dari traktor ini adalah tidak perlu operator untuk mengendalikan autonomous traktor ini karena bisa dikendalikan hanya menggunakan laptop, di mana sinyal WiFi akan diambil dari sini dan akan terhubung melalui laptop, di mana ini juga akan terus dikembangkan di dunia pertanian sehingga bisa dijalankan hanya menggunakan smartphone. Keren bukan? Ini sebenarnya tuh pemanfaatan teknologi di bidang pertanian ya Pak, ya itu tuh seperti apa Pak? Jadi ini pengembangan dari traktor roda 4 yang sudah ada di pasaran. Karena mengingat sekarang itu sumber daya manusianya yang sudah mulai berkurang di pertanian, jadi Badan Litbang Pertanian mencoba untuk berinovasi, terus melakukan riset Litbang untuk menanggulangi kekurangan SDM itu. Salah satunya untuk di bidang mekanisasi pertanian kita sudah bisa menghasilkan autonomous traktor. Autonomous traktor roda 4 ini merupakan pengembangan dari traktor roda 4 yang sudah ada di pasaran. Kelebihan lainnya kita tidak lagi tergantung sama tenaga manusia lagi. Jadi kita yang tadinya 1 hektar itu bisa oleh 3 atau 4 orang, dengan 2 orang saja kita sudah bisa melakukan pengolahan tanah. Tidak hanya Autonomous Tractor, ratusan hasil penelitian dipamerkan dalam Indonesia Science Expo atau ISE 2018 yang digelar tanggal 1 hingga 4 November 2018. ISE digelar oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dan diikuti berbagai kalangan peneliti dari kementerian, lembaga negara, perguruan tinggi, dan industri swasta. Ini adalah satu lagi contoh hasil penelitian di ISE 2018. Robot bernama Alpha One ini merupakan humanoid robot yang digunakan sebagai pengembangan Internet of Things mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara. Jadi pemirsa, ini salah satu penemuan dari mahasiswa UMN Fakultas Teknik Informatika yang bernama Alpha One ya Mas ya. Nah, cara penggunaannya adalah melalui aplikasi kita bisa langsung memilih pergerakan dari robot sendiri. Misalkan kita pilih push up nih ya, klik. Kita lihat pergerakan robotnya seperti apa. Dia akan langsung push up. Selanjutnya kita langsung berbincang dengan penemunya dari Fakultas Teknik Informatika dan Komputer ya Mas ya. Apa sih Mas penelitian ini tuh namanya apa, Alpha One ini tuh maksudnya apa, tujuannya diciptakan ini? Tujuan diciptakan ini ya sebenarnya ini aplikasi pengembangan untuk ya kayak robotik gitu ya. Nah, jadi kalau untuk ini khususnya ini untuk seperti kayak seperti tadi demonstrasi apa yang bisa dilakukan robot sekarang ini, dan mungkin untuk kedepannya bisa berguna untuk manusia seperti dalam melakukan kegiatan sehari-harinya dan sebagainya, kayak semacam mungkin kegiatan rumahan yang bisa dilakukan oleh robot, pasti masa depan juga pasti akan terjadi.
Dalam penutupan ISE 2018 yang digelar 4 November kemarin, sejumlah penghargaan diberikan kepada remaja berprestasi dalam karya ilmiah remaja. Indonesia Science Expo 2018 juga sukses menggelar 12 konferensi internasional yang mempertemukan sejumlah peneliti kelas dunia. Kepala LIPI Laksana Trihandoko berharap perhelatan Indonesia Science Expo dari tahun ke tahun akan mendekatkan sains kepada masyarakat. Ya, untuk tahun ini ada kurang lebih sekitar 3.000-an peneliti dari berbagai kalangan, baik itu lembaga litbang, perguruan tinggi, maupun dari industri, dan juga termasuk peneliti-peneliti remaja ya, yang terlibat. Jadi ada beberapa topik penelitian yang sangat menarik, tetapi yang kita lihat itu banyak yang menarik itu terkait bidang-bidang IoT. Jadi ya itu mungkin sudah eranya industri 4.0 ya. Jadi yang melibatkan IT untuk aplikasi di kesehatan, aplikasi di pengolahan data dan seterusnya. Ya, kami harap ini memang selama ini kan peneliti-peneliti muda kita kan semakin banyak ya, khususnya yang dekat di kalangan remaja, dan itu yang harus kita wadahi. Nah, ISE ini memang menjadi wadah utama secara nasional yang bisa merangkul semua ajang lomba karya ilmiah remaja dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita harap ke depan akan semakin bertambah ya. Jadi ISE 2018 ini sudah yang ketiga kali. Jadi secara umum kami menyelenggarakan ISE itu untuk lebih mendekatkan sains itu ke publik ya, sehingga nanti publik merasakan bahwa sains itu memang menjadi milik kita semua begitu ya. Jadi bukan hal yang jauh dari kehidupan sehari-hari, tetapi memang menjadi milik kita semua dan memang dinanti-nanti oleh masyarakat begitu. LIPI menargetkan gelaran ini tahun depan akan berskala internasional, tidak hanya Indonesia Science Expo, melainkan International Science Expo. Dari Tangerang, Banten, Yeni Agustina, Firman Adriana, Metro TV.